Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang kali ini adalah sebuah kajian yang disampaikan oleh Dr. Andes Jumanto dengan judul Perayaan Satu Suro, Fenomena Agama atau Budaya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali risalah ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Malam 1 Muharram yang mengawali pergantian tahun baru Hijriyah atau malam 1 Suro untuk istilah tahun Jawa menghadirkan suasana yang berbeda. Setidaknya keramaian atas perayaan hari yang dianggap besar ini memiliki ciri khas tersendiri yang syarat dengan nilai-nilai mistisnya. Dapat sebagai contoh misalnya kenduri selamatan, ziarah ke makam atau tempat-tempat yang dianggap keramat atau sengaja dikeramatkan. Sementara itu ada juga pengajian ataupun ceramah-ceramah agama, meskipun untuk yang ini relatif masih dalam tanda petik baru, bahkan tidak berlebihan seandainya dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan semacam counter budaya yang bersifat responsif atas perilaku budaya menyimpang atau tidak islami. Oleh karena umat Islam sebagai tanda petik pemilik sah atas momen ini merasa berkewajiban untuk meluruskannya kembali sebagai sebuah fenomena perayaan 1 Muharram atau 1 Suro seperti di atas menjadi menarik untuk dikaji sehubungan dengan keterkaitan yang erat antara agama Islam dengan budaya Jawa, antara nilai-nilai Islam yang universal dengan nilai-nilai Jawa yang partikular. Sesungguhnya lah perayaan 1 Muharram tahun Hijriyah sangat berdekatan dengan Islam. Betapa tidak, istilah Muharram dan tahun Hijriyah itu sendiri merupakan produk dari khasanah Islam. Namun begitu, istilah Muharram diganti dengan Suro, seakan keistimewaannya menjadi luntur. Padahal kata Suro diambil dari bahasa Arab Asyuro yang bermakna kemenangan, dan kemudian Suro dalam bahasa Jawa bermakna berani. Menurut sejarah, momentum Asyuro adalah bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Misalnya kemenangan Nabi Nuh atas umatnya dan kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Oleh
Karena itu menurut Imam Ghazali, malam 10 Muharram itu termasuk malam yang istimewa. Barangkali ini yang menjadi alasan mengapa peringatan 1 Syuro harus tanda petik dibesarkan, bahkan kemudian tanda petik dimitoskan. Kenyataan di atas menunjukkan telah terjadinya akulturasi budaya Islam ke budaya Jawa. Nama-nama bulan pada tahun Hijriyah misalnya dijawakan dan kemudian dipakai untuk nama-nama bulan pada tahun Jawa. Konon ini dilakukan oleh Sultan Agung Raja Mataram. Lebih dari itu, yang terjadi sebenarnya tidak sekedar akulturasi budaya saja, namun Islam itu sendiri telah ikut melahirkan budaya Jawa, atau sekurang-kurangnya banyak mempengaruhi perilaku budaya Jawa. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, hal ini kiranya dapat menjadi petunjuk bagi upaya pemahaman atas fenomena perayaan 1 Syuro atau 1 Muharram, atau bisa dikatakan Syuroan. Oleh karenanya dituntut pemahaman yang jelas, mana agama dan mana yang budaya. Ketidakjelasan itu dengan sendirinya akan berpengaruh langsung kepada bagaimana penilaian terhadap keduanya itu. Menurut para ahli, agama dan budaya sering tidak dapat dipisahkan, meskipun bisa dibedakan, dan tidak dapat dibenarkan mencampur adukkan keduanya itu. Misalnya sinkretisme antara agama dan budaya, seperti mengerjakan sholat dengan bahasa Jawa. Agama itu sifatnya mutlak, tidak berubah oleh ruang dan waktu. Sementara budaya adalah produk dari daya kreasi manusia yang sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga budaya bersifat relatif. Budaya dapat juga merupakan bentuk ekspresi keagamaan, pengejawantahan dari nilai-nilai agama yang diyakininya. Dalam kasus seperti ini cukup sulit membedakan antara agama dan budaya. Akibatnya sering terjadi apa yang sebenarnya merupakan budaya dianggap bagian dari agama dan harus dimutlakkan, sehingga perubahan sangat sulit dilakukan. Mengertilah kita sekarang bahwa perubahan ataupun kemandegan sebuah komunitas masyarakat dapat bermula dari sini. Pengertian semacam ini bisa menolong kita memandang secara kritis dan lebih objektif terhadap bentuk dan corak
budaya yang hadir di sekitar kita, yang pada gilirannya tidak dapat lebih tepat dalam mensikapinya. Saya ulangi lagi, pada gilirannya kita dapat lebih tepat dalam mensikapinya apabila kerangka pemahaman atas agama dan budaya seperti di atas kita rujui untuk memahami tradisi perayaan 1 Muharram. Agaknya budaya tersebut dibangun berdasarkan nilai-nilai agama Islam, dan sekaligus berarti budaya ini merupakan bentuk ekspresi keagamaan dari komunitas atau umat Islam Jawa. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu risalah ini dan kita sambung lagi pada risalah berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.